Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang sholat puasa lepas bulan Februari pada hari ini kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Asraul Albani sebagai moderator pada hari ini dengan rekan saya Dita Bertaujana dengan yang 010. Saya Dita Patricia Sasabil 016. Saya Demelati dengan yang 008. Saya dengan Foni Minta Novisa dengan yang 022. Saya juga dengan baik, kali ini kelompok 5 akan membawakan materi mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Dewi Melati mengenai konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kepadanya, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pada zaman dahulu, wilayah Nusantara dipimpin oleh raja-raja di mana kita lebih mengenal konsep kewajiban dibanding hak. Konsep kewajiban menjadi landasan aksiologi dalam hubungan rakyat dan penguasa. Keadaan yang sama berlangsung pada masa penjajahan di Nusantara, baik masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan, mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam kehidupan. Lambatan laun, terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dari tradisi budaya Nusantara. Dalam tradisi Jawa, kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sangat kuat dalam pembuktiannya sejarah perihal kehidupan kerajaan-kerajaan Nusantara. Walaupun dengan demikian sejarah Jawa selalu muncul memberontak petani, perjuangan kemerdekaan atau protes dari yang terkecil melawan petinggi-petinggi mereka. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan tidak hanya berputar pada ranah kewajiban. Para pejuang kemerdekaan melawan petinggi untuk mendapatkan hak-haknya pribumi kembali. Perjuangan kemerdekaan sambung menyambung dan tanpa henti sejak menggunakan organisasi modern dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya, tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk kekerasan, akan tetapi kita dituntut untuk kewajiban malah tidak mau. Konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Bagaimana sebenarnya hubungan hak dan kewajiban? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, yang kewajiban. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. baik, terima kasih kepada Dewi Melati atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang mengapa sih diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di sini itu ada 3. Yang pertama itu mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yang ketiga itu meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Nah, kemudian selanjutnya ada materi selanjutnya mengenai historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara yang akan disampaikan oleh Azizah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, yang pertama
historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak dan kewajiban itu dilakukan oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke. Dia tuh pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri individu manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Terus selanjutnya ada peristiwa penting yang menandai adanya hak dan kewajiban. Yang pertama adalah peristiwa Magna Carta, adalah piagam perjanjian antara Raja Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Peristiwa yang kedua adalah Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris. Dari peristiwa tersebut menghasilkan kemerdekaan bangsa Amerika. Peristiwa yang ketiga adalah Revolusi Prancis, yaitu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Hasil dari Revolusi Prancis memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Selanjutnya hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Pemahaman HAM di Indonesia sendiri sebagai tatanan nilai, norma sikap yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangannya dibagi menjadi 2, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Selanjutnya adalah sumber sosiologis. Nah, terdapat gejala sosiologi fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Yang pertama, pada suatu kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otorasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Yang kedua, munculnya kebencian sosial terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkadang muncul keinginan balas dendam. Nah, jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya itu terletak pada kurangnya pengembangan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif, dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan. Nah, sumber yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah proses dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pada era reformasi. Nah, yang menjadi salah satu menjadi fokusnya adalah tuntunan untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang membangun argumen, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama itu adalah ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak warga negara di bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yang berisikan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pengajaran. Nah, pasal ini tuh udah diubah menjadi pasal 31 ayat 1 yang berisikan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, perbedaan dari pasal yang sebelumnya dengan pasal yang sesudah ditetapkan ini yaitu berbeda dari pengajaran dan pendidikan. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintahan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Pencapaian bangsa di bidang IPTEK adalah akibat dihayatinya bidang ilmiah. IPTEK berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju, maka apabila pertumbuhan budaya bangsa tidak disiapkan akan terjadi kesenjangan budaya atau yang biasa disebut adalah kultur lag. Nah, negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Ada ketentuannya mengenai kebudayaan yaitu diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ayat. Pasal 32, pemerintahan memajukan kebudayaan nasional di tengah perubahan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Perubahan ini dilatar belakangi oleh kebudayaan untuk menetapkan kebudayaan nasional pada derajat yang lebih tinggi. Nah, strategi kebudayaan nasional ini yang dipilih itu ada beberapa. Yang pertama ini ada menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing sesuai kepribadian bangsa. Yang kedua itu menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, yang terakhir yang ketiga ini menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua itu ada aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan perekonomian nasional diatur dalam bab 14 judul kesejahteraan sosial yang terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 ayat 3 dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah itu diubah menjadi pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 sebagai melengkapi aturan sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama ini ada pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 berisikan menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua itu ada pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 berisikan menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Yang ketiga itu ada pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berisikan menegakkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Dalam pembentukan UUD NRI tahun 1945 perihal kesatuan negara disebutkan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam pasal 34 UUD NRI 1945 upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi negara ke dalam beberapa. Nah, berarti fungsi-fungsi negara ini ada beberapa. Yang pertama itu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua itu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ketiga menyediakan fasilitas pelayanan dan kesehatan yang layak. Yang terakhir menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Terima kasih, itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita atas penyampaian materinya. Selanjutnya dengan materi yang masih sama akan disampaikan oleh Vita. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Pembelaan terhadap negara, pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 redaksional. Setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 UUD 1945 merupakan penerapan dari pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisamkamrata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Ciri khas pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh potensi rakyat warga negara, wilayah, sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat dan bagi pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. Selanjutnya ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI 1945. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Cukup sampai sini penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kita atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita berada di materi terakhir mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila yang akan disampaikan oleh Foni. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada Aska selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama ada kehidupan demokrasi yang dikembangkan. Maksudnya itu, demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat dari masing-masing negara. Nah, maksudnya itu sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis ini Indonesia harus dikembangkan pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua ada kehidupan demokratis yang penting. Maksudnya, pada hakikat sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis jika di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Selain itu juga tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, terus juga tidak ada persamaan di depan hukum. Nah, yang ketiga ada penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Maksudnya itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut. Seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Sejarah mencatat semua pemimpin yang zolim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedang di akhir hayatnya memperoleh kehinaan dan derita. Misalnya meninggal di tempat pelarian dengan amat mengenaskan. Raja Louis, raja yang amat tiran dari Prancis, mati di
guillotin oleh massa. Adolf Hitler, seorang diktator dari Jerman, meninggal dengan cara meminum racun. Karena itu tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali dari seorang pemimpin yang seperti itu. Jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil, dan demokrasi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Koni atas penyampaian materinya. Selanjutnya, atau sesi selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, untuk dari audiens nih, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Koni atas penyampaian materinya. Sesi selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Ya. menurut pemakalah, apakah hukum mati ini termasuk wujud pelanggaran terhadap HAM? Kalau iya, mengapa hukuman mati ini masih ada dan diterapkan sebagai landasan hukum yang sah di Indonesia? Baik, ada pertanyaan lain? Baik, pertanyaannya, kan Presiden Amerika Serikat itu yang si Franklin D. Roosevelt memperkenalkan 4 macam kebebasan. Nah, menurut pemakalah, di Indonesia sendiri apakah keempat kebebasan ini sudah terjalankan dengan baik atau belum? Kalau ada yang belum terjalankan, apakah itu artinya negara Indonesia gagal dalam menerapkan HAM di kalangan masyarakat? Baik, ada lagi nggak? Saya mau nanya, di antara simbol politik yang dijabarkan, salah satunya kan adalah mewujudkan kebebasan pers. Tapi pada kenyataannya, pada saat ini masyarakat itu berani gitu untuk mengutarakan pendapat. Karena saat mereka berpendapat untuk negara atau para menterinya, mereka akan dikenakan Undang-Undang Dasar Pencemaran Nama Baik atau UUD ITE. Nah, itu gimana tuh pendapat Anda pada demokrasi yang bersumber kedaulatan rakyat dan bermusyawarah untuk memufakat ini? Oke, kayaknya yang terakhir deh. Coba ada lagi nggak? Oke, berdasarkan materi yang tadi disampaikan Bu Mandiri, saya ingin bertanya, mengapa konstitusi negara mempunyai kedudukan penting di dalam penyelenggaraan kehidupan negara? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu, menurut pemakalah, apakah hukuman mati ini termasuk wujud pelanggaran terhadap HAM? Kalau iya, mengapa hukuman mati ini masih ada dan diterapkan sebagai landasan hukum yang sah di Indonesia? Jawabannya, hukuman mati dapat termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia karena hak hidup merupakan hak asasi manusia. Maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dalam bentuk penjatuhan hukuman mati adalah pelanggaran HAM. Selain itu, hukuman mati juga bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Alasan di Indonesia masih menggunakan hukuman mati adalah karena hukuman atau pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat untuk mencegah kejahatan berat demi keadilan dan persatuan budi di Indonesia. Di sisi lain, saat ini hukum positif mengakui adanya hukuman mati. Oleh karena itu masih berlaku karena pidana di Indonesia menganut asas legalitas. Pidana mati sebagai salah satu sanksi yang sangat keras masih tetap dibutuhkan bagi para pelaku kejahatan berat. Hanya saja dalam pengaturan serta penerapannya perlu dilakukan secara selektif dan hati-hati, termasuk pelaksanaan eksekusi mati yang dilaksanakan lebih baik lagi. Dengan demikian, sistem peradilan di pidana yang punitif dan represif tidak menjadi faktor kriminogen. Baik, itu jawaban pertama dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai kebebasan.
Kebebasan itu ada 4, yakni kebebasan beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kemudian ada kebebasan dari kemaslahatan, yang terakhir adalah kebebasan dari rasa takut. Nah, kebebasan beragama ya kebebasan yang dipahami sebagai kebebasan untuk beragama, baik memiliki agama maupun tidak. Nah, kemudian kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, banyak warga atau masyarakat Indonesia yang semakin takut dalam berpendapat dan berekspresi. Hal itu disebabkan karena adanya pasal karet yang ada dalam UU ITE yang dijadikan sebagai sebuah ancaman bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan. Kemudian ada kebebasan dari kemelaratan. Di Indonesia sendiri konteks kemelaratan atau kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat sulit diatasi, mulai dari terbatasnya kebutuhan dasar hingga keterbatasan kemampuan masyarakat miskin untuk mengembangkan komunitasnya sendiri. Dan yang terakhir ada kebebasan dari rasa takut. Berdasar pasal 28G ayat 1, kebebasan dari rasa takut adalah setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun, pada kenyataannya terdapat ketakutan dari masyarakat untuk menyampaikan kritik. Hal itu disebabkan karena adanya berbagai peristiwa yang melatar belakangi. Sekian dari jawaban saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, di antara sumber politik yang dijabarkan, salah satunya adalah mewujudkan kebebasan pers. Pada kenyataannya, pada saat ini masyarakat tidak berani untuk mengutarakan pendapat karena saat mereka berpendapat untuk negara atau menterinya, mereka akan dikenakan Undang-Undang Dasar Pencemaran Nama Baik atau UU ITE. Jadi bagaimana pendapat para Anda pada demokrasi yang bersumber kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat? Jawabannya, hak dan kewajiban mempunyai bobot yang sama dan harus seimbang. Jadi kita menjunjung tinggi hak kita, maka kita juga harus menjunjung tinggi kewajiban kita. Dalam Pancasila sila keempat menjelaskan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kita menganut dan menjalani sila keempat, maka kita akan menjalankan namanya seimbang dalam hak dan kewajiban. Selanjutnya dengan adanya UU ITE, masyarakat merasakan adanya kebebasan berekspresi baik melalui media sosial ataupun secara langsung. Hal itu disebabkan karena adanya pasal karet yang ada dalam UU ITE yang dijadikan sebagai sebuah ancaman bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan. Sebenarnya pada zaman yang canggih ini, di era digital, masyarakat sangat mudah untuk menyampaikan opini, mengumumkan pendapat, berkeluh kesah, berbagi cerita dan pengalaman atau hal-hal lain yang ingin dibagikan kepada publik di media sosial. Namun dengan adanya kebebasan berekspresi tersebut, sering dijumpai banyak pelanggaran yang sering berhubungan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga kemudian masyarakat cenderung memiliki rasa takut untuk mengekspresikan diri pada publik di media sosial, dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakmengertian masyarakat terhadap UU ITE. UU ITE sendiri memiliki dua perspektif di mata masyarakat, ada yang melihat dari sudut pandang positif dan ada juga yang melihat dari sudut pandang negatif dengan adanya UU ITE ini. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan keempat. Pertanyaannya, adanya konstitusi itu menjadikan suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara. Nah, sehingga tidak terjadi penindasan ataupun perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Pertanyaannya, apa peranan konstitusi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya, mengutip buku hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia karya Majda El-Muhtaj 2015, konstitusi dalam ilmu politik memiliki pengertian yakni cakupan sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Tujuan konstitusi adalah sebagai sarana
memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintah. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka bertahan. Dengan demikian, tujuan lain konstitusi adalah saran yang memungkinkan negara bisa mengatur masyarakat secara tertib dan terorganisir. Selain itu, negara juga bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah lewat konstitusi. Baik teman-teman, apakah udah ngerti belum sama yang tadi udah kita jawab? Oke, kalau gitu cukup sekian pada presentasi kali ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Sementara kewajiban juga demikian, merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian kewajiban dan hak negara dan warga negara merupakan aturan standar pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, aturan dasar usaha pertahanan dan keamanan negara, dan aturan hak dan kewajiban hak asasi manusia. Deskripsi esensi dan urgensi demokrasi Pancasila, kehidupan demokrasi yang dikembangkan, kehidupan demokratis yang penting, serta penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin dan pejabat. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans.